Kalau saya menyarankan tidak usah dipakai karena istilah-istilah itu jebakan-jebakan yang dibuat oleh musuh Islam. Fundamentalis, ekstremis, moderat, apalagi yang lain, fanatis tadi itu, fanatisme tadi. Istilah-istilah itu saya melihat ini istilah memang disengaja dimunculkan untuk diadu antar kita. Sebagaimana saya tidak suka dengan istilah ekstremis, saya nggak suka dengan istilah moderat. Itu bukan istilah Qur'ani. Kita tidak suka istilah itu. Istilah Qur'ani saja, pakai istilah yang standar. Istilah standar dan Quran istilahnya jauh lebih berkah. Ketika bicara tentang orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, baik amal solehnya, amal soleh ukhrawinya ataupun amal solehnya duniawi, al-khairat sebagai jenis macam kebaikan yang lain. Maka itulah orang beriman yang dimau oleh Allah SWT. Tadi orang beriman yang kalau Allah dan Rasul telah memutuskan masalah, maka dia tidak punya pilihan lagi. Begitu itu yang kita mau. Kalau ada perbedaan masalah di kita, yuk kita selesaikan dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita mau begitu. Dan istilah-istilah itu kalau saya menyarankan tidak usah dipakai karena istilah-istilah itu jebakan-jebakan yang dibuat oleh musuh Islam. Fundamentalis, ekstremis, moderat, apalagi yang lain, fanatis tadi itu, fanatisme tadi. Istilah-istilah itu saya melihat ini istilah memang disengaja dimunculkan untuk diadu antar kita. Sebagaimana saya tidak suka dengan istilah ekstremis, saya nggak suka dengan istilah moderat. Saya nggak suka istilah-istilah itu, Pak. Gimana, Pak? Kenapa, Pak? Wa ana awal muslimin? Oh iya, tapi itu bukan ekstremis, bukan fanatisme. Itu kekuatan orang beriman dalam hal itu. Ya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan di awal adalah bahwa istilah-istilah itu jangan dipakai deh. Itu istilah yang buat musuh, buat ngadu muslimin. Oh ini Islam moderat, ini Islam ekstremis. Dan hentikan istilah itu. Makanya saya mohon maaf, saya tidak suka dengan istilah ekstremis, sebagaimana saya tidak suka dengan istilah moderat. Kalau dia bilang ini Islam moderat, Islam itu moderat kayak apa modelnya? Islam ekstremis itu kayak apa modelnya? Enggak ada, Pak. Semua ada tempatnya. Ini generasi diajarkan dengan lengkap sempurna tentang Islam ini, makanya ilmunya harus sempurna, Pak. Ilmu itu jangan nggak sempurna. Untuk anak kita jangan loncat-loncat. Kalau buka kitab fikih dari mulai toharoh sampai ujungnya jihad, kita fikih itu ujung awalnya toharoh, ujung akhirnya bisa jihad, bisa hudud, urusan negara pokoknya. Ngajinya harus berurut begitu, jangan loncat sini, loncat sana. Hari ini yuk kita bicara toharoh, besok yuk kita ngomong riba, besok yuk kita ngomong jihad. Acak-acakan pada masyarakat ini. Berantakan cara berpikir umat ini. Itu yang membuat kita tidak lengkap. Begitu tidak lengkap, pasti akan diadu domba, Pak. Diadu antara kita, karena kita tahu sepojok, tidak tahu pojok yang lain. Sementara kita pasti akan memusuhi ilmu yang kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu barang itu, pasti kita musuhi itu nggak benar itu. Padahal ada juga di kitabnya. Nah itu makanya kemudian diadu. Nah, sehingga begini, Pak, yang harus dilakukan, apa sebenarnya yang harus dilakukan pada generasi kita itu? Di awal, apalagi anak-anak, Pak. Anak-anak kan ilmunya belum banyak, wawasan belum ada. Kemudian mereka ini tidak cukup alat untuk analisa, maka disampaikan apa adanya. Nah, disampaikan Islam, dilatih mereka Islam, dibuat mereka bangga. Termasuk ayat tadi, wa ana awwalul muslimin, fashhadu bi anna muslimin. Itu semua itu memang ditanam ke mereka. Kamu muslim. Oke. Sudah. Nanti kalau di anak-anak ada efeknya, Pak. Efeknya anak-anak itu akan terkesan kayak teroris.
Dia akan bilang, dan itu Anda boleh lihat. Begitu Anda bilang, Anda tanam begitu kuat bahwa dia muslim, ini muslim, nah dibuat bangga dengan Islamnya, dengan Qurannya, dengan nabinya, dengan ibadahnya, dengan ini semua tentang Islam. Itu efeknya ada, Pak. Efeknya itu anak-anak, karena masih kecil-kecil, taunya. Dan saya sering ceritakan ini di banyak kajian, Pak, bahwa ini karena harus mendidik harus benar dengan benar. Begitulah ketika dulu saya pernah tinggal tidak jauh dari sebuah gereja besar di Jakarta Timur. Karena tidak jauh dari rumah saya, karena anak saya yang usianya di bawah 5 tahun waktu itu, sehingga saya di bawah 5 tahun, karena kita tanamlah Islam yang kuat itu, dan saya menggunakan istilah Qur'ani, simple Pak, gampang-gampang gitu. Kalau ini agamanya apa, Bi? Ini agamanya namanya Kristen. Oh gitu, berarti bukan kayak kita, bukan Kristen. Kalau Kristen itu benar atau salah? Kafir. Kan Quran yang bicara kafir, saya nggak sungkan Pak, karena kalau istilah Quran itu mesti lebih berkah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Begitu ayatnya. Jadi pakai istilah Quran jauh lebih aman. Sungguh telah kafir orang yang, bahwa menurut mereka tidak kafir itu kan memang urusan agama masing-masing. Tapi ini kan versi saya sebagai muslim. Toh mereka memandang kita muslim juga kafir kok Pak, sama aja kan? Ya. Tapi kesimpulan si anak akan berbeda. Anak saya kemudian berkata, dia mengatakan, "Ayo Bi, kalau gitu kita bom aja yuk." Nah, jadi teroris anak saya, Pak. Saya bersyukur, alhamdulillah, berarti ajaran saya masuk bahwa dia muslim sejati. Baru saya alusin, Pak. Ini kan kasar nih. Ngebom begini nggak boleh, pelanggaran. Baru saya bilang, memang mereka kafir, nah. Memang kitalah yang muslim. Tetapi ngebom di saat damai begini tidak boleh. Kalau di tempat yang perang, saya contohkan tempat perang, itu namanya jihad. Kalau di sini tidak diizinkan. Itu ngalusinnya, dialusin. Kalau yang masalah kalau dari awal dibuat abu-abu itu bahaya. Dari sejak awal dikatakan sudahlah, nak, semua agama itu sama. Toh sama-sama menuju Tuhan. Itu nggak jadi, Pak. Generasinya nggak jadi. Paham ya, Pak? Tapi nggak usah pakai istilah-istilah itu. Gunakan istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah Rasul dan istilah para ulama. Itu lebih aman, sudah selesai. Gak ada masalah dengan itu. Jadi nggak usah pakai istilah ekstremis, istilah fundamentalis, istilah moderat, istilah fanatisme. Karena bahwa orang mempertahankan kebenaran itu pasti harus sampai pada level itu. Saya pertahankan kebenaran. Tapi saya minta di ilmu yang lengkap. Dan kalau saya sering ibaratkan kalau ada kayak tukang kayu, Pak. Begitu kayu gelondongan datang, itu kayu-kayu datang itu kan si tukang kayu ngincer-ngincer gitu karena ini bengkok nih. Itu oleh si tukang kayu diluruskan dulu. Baik, si tukang kayu tahu. Begitu diluruskan itu, ya kan? Dibersihkan, diluruskan, dicek, udah lurus, sudah bersih. Apa yang dilakukan oleh tukang kayu? Diamplas, Pak. Kenapa? Karena efek dari itu semua itu kan nggak rapi. Itu kalau kena tangan aja nusuk gitu, Pak. Nah, maka diamplas aja. Nah, proses ngamplas itu juga penting. Yang kasar-kasar tadi itu, yang ide ngebom segala macam tadi itu ada. Ada orang jilbaban lewat depan rumah saya dulu, Pak. Tak bawa nuntun anjing. Anak saya simpel loh, masih anak kecil. Dia tahu anjing binatang najis itu yang dia dapatkan dari ajaran saya. Nah, begitu ngelihat gitu, dia bilang, "Bi, itu orang Kristen pasti itu." Saya bilang, "Kristen bagaimana, Nak? Dia jilbaban. Dia bawa anjing." Itu anak kecil cara menilainya. Baru saya ceritakan begini. Bisa jadi itu anjing punya siapa, atau anjing punya majikannya, atau anjing punya siapa. Sementara dia sebenarnya nggak mau, tapi dia pakai jilbab. Itu muslimah. Jilbab itu tanda muslimah. Dan tidak boleh kita bilang dia lain agamanya, dia pakai jilbab. Itu identitas dia. Itu ngamplas namanya, Pak. Tapi ngamplasnya jangan seru-seru juga. Kalau ngamplasnya seru-seru, bengkok lagi. Paham ya? Ada seninya. Wallahu a'lam bishawab.